Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semuanya. Selamat siang, Bu. Sebelum Ibu kita masuk ke kegiatan kali ini, Ibu ingin satu perwakilan untuk memimpin doa terlebih dahulu agar kegiatan kita berjalan dengan lancar. Siapa yang bisa? Saya, Bu. Oke, baik. Oke, baik teman-teman, sebelum kita mulai kegiatan pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Jadi kali ini kita akan melaksanakan bimbingan kelompok. Nah, di mana bimbingan kelompok ini bertemakan meningkatkan motivasi belajar. Tujuan dari diadakannya bimbingan kelompok ini untuk supaya kalian dapat menguraikan apa saja yang diperlukan untuk meningkatkan motivasi belajar kalian, supaya kalian juga mampu mengatur jadwal belajar kalian sehingga dapat memotivasi minat belajar kalian, serta kalian mampu membangun motivasi belajar kalian melalui kegiatan layanan yang diberikan ini. Baik. Sebelumnya, Ibu ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Ibu Salsabila Nadia Saputri, biasanya dipanggil Ibu Salsa. Nah, kita kan di sini mungkin belum mengenal satu sama lain ya. Jadi Ibu ingin kalian memperkenalkan diri terlebih dahulu, satu persatu. Mungkin dimulai dari sisi kiri Ibu. Baik Ibu dan teman-teman, perkenalkan nama saya Ciro Rasika, biasa dipanggil Iin. Saya dari kelas 10A. Baik Ibu dan teman-teman, perkenalkan nama saya Ani Ashari dari kelas 10B. Baik, perkenalkan nama saya Lira Sulfeni Syamsia, dipanggil Lira dari kelas 10C. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan saya Fadil Muhammad Rusli, biasa dipanggil Fadil, ya dari kelas 10D. Oke, baik. Semuanya dari kelas 10 ya? Iya, Bu. Tapi dari kelas yang berbeda-beda. Iya, Bu. Jadi semoga kalian saling mengenal satu sama lain. Jadi sebelum melakukan kegiatan kita pada kali ini, Ibu ingin meminta persetujuan dari kalian tentang estimasi waktu yang akan dilakukan untuk kegiatan kali ini. Saran dari Ibu mungkin 1 kali 45 menit. Bagaimana dari anak-anak sekalian, mungkin ada saran waktu supaya kalian merasa nyaman dan tidak terganggu oleh kegiatan ini. Saya setuju, Bu. Setuju dengan sarannya. Oke, baik. Terima kasih. Jadi kita sepakati 1 kali 45 menit. Iya, Bu. Nah, baik. Sebelum kita masuk ke kegiatan inti, Ibu ingin memberikan kalian ice breaking terlebih dahulu. Nah, ice breaking-nya itu clue-nya hidup nggak hidup. Semisal botol itu nggak hidup, laptop itu nggak hidup, kalau ikan itu Hidup. Oke, berarti semuanya sudah paham ya dengan ice breaking kali ini? Nah, ini yang belum paham, Bu. Oke, Ibu ulangi sekali lagi. Kalau dompet itu nggak hidup, isolasi itu hidup, jadi kursi itu nggak hidup. Hidup. Nggak hidup. Oke, sudah paham? Sudah. Nah, begini. Contoh lagi ya. Semisal dompet itu nggak hidup, laptop itu nggak hidup, kalau botol itu Hidup. nggak hidup. Oh, ngerti. Ulangi lagi 1 kali, Bu. Jadi ikatan rambut itu hidup, kursi itu nggak hidup, sepatu itu nggak Hidup. nggak hidup. Salah lagi, Bu. Cluenya, Bu, bagaimana? Hidup gak hidup. Oke, sudah mengerti? Belum, Bu. Belum. Lagi, Bu. Lagi. Jadi contoh lainnya ya, Iya, Bu. tripod itu nggak hidup, ikan itu hidup. Kalau kotak itu
Gak hidup. Gak hidup. Gak hidup. Gak hidup. Betul, nggak hidup. Betul. Oke, ngerti nih, Bu. Oke. Sekali lagi, Bu. Oke, jadi apa ya? Token itu nggak hidup. Tisu itu nggak hidup. Pel itu Gak hidup. betul nggak hidup. Oke, sudah paham ya semuanya. Nggak hidup. 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 Ember itu hidup. Oke, lanjut. Bu. Hidup. Oke, lanjut. Sampai situ dulu ya SDK kita pada kali ini. Sebelum kita masuk juga, Ibu ingin menanyakan kesiapan kalian untuk mengikuti bimbingan kelompok kali ini. Apakah kalian siap? Siap. Gas. Oke, baik. Terima kasih semuanya. Ibu akan menjelaskan apa sih itu motivasi belajar. Tapi sebelumnya Ibu ingin kalian terlebih dahulu menjelaskan pengetahuan kalian tentang apa yang kalian ketahui tentang motivasi belajar sendiri. Mungkin ada yang ingin Saya, Bu. Oke, baik. Insya Allah. Menurut saya motivasi belajar itu adalah dorongan atau semangat dari dalam diri kita atau dari luar agar kita lebih bersemangat dalam belajar, Bu. Baik. Masih ada lagi? Saya, Bu. Baik. Jadi pendapat saya Bu tidak berbeda dari yang disebutkan dari saudari Iin. Menurut saya itu Bu, motivasi belajar itu adalah segala daya atau pendorong yang membuat kita semangat dalam belajar. Betul. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya. Betul yang dikatakan teman-teman kalian tadi bahwa motivasi belajar itu adalah dorongan dari dalam maupun dari luar diri siswa untuk terus belajar untuk mencapai prestasi atau hasil belajar sebaik mungkin. Nah, hasil penelitian oleh Ella juga melaporkan bahwa anak-anak yang memiliki motivasi belajar tinggi dan memiliki tingkat perkembangan belajar dan hasil belajar yang baik. Motivasi siswa dalam pembelajaran dapat ditingkatkan melalui berbagai model dan pendekatan menarik bagi siswa untuk melakukan kegiatan belajar. Berarti motivasi belajar ini, pada intinya motivasi belajar ini merupakan hasrat yang didorong untuk supaya kita mencapai tujuan belajar kita. Gitu. Adapun fungsi dari motivasi belajar sendiri yaitu yang pertama mendorong siswa untuk beraktivitas. Nah, di sini perilaku setiap orang kan disebabkan karena adanya dorongan yang muncul dari dalam yang disebut dengan motivasi. Nah, besar kecilnya semangat seseorang untuk bekerja sangat ditentukan oleh besar kecilnya motivasi yang seseorang itu dapatkan dari dalam dirinya. Nah, jadi semangat siswa dalam menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru tepat waktu dan ingin mendapatkan nilai yang baik karena siswa memiliki motivasi yang tinggi untuk belajar. Yang kedua, itu fungsinya sebagai pengarah tingkah laku. Nah, jadi tingkah laku yang ditunjukkan setiap individu itu pada dasarnya diarahkan untuk memenuhi kebutuhannya ataupun untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan tadi. Seperti yang tadi Ibu jelaskan ya, bahwa motivasi ini digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dengan demikian, motivasi berfungsi sebagai pendorong usaha dan pencapaian prestasi. Adanya motivasi yang baik dalam belajar akan menunjukkan hasil yang baik pula. Nah, jadi fungsi motivasi sebagai pendorong usaha dalam mencapai prestasi karena seseorang melakukan usaha harus mendorong keinginannya dan menentukan arah perbuatannya ke arah tujuan yang hendak dicapai. Dengan demikian, kalian ini dapat menyeleksi perbuatan untuk menemukan apa yang harus dilakukan yang bermanfaat bagi tujuan yang ingin dicapai. Nah, seperti yang Ibu jelaskan tadi bahwa motivasi itu ada dari dalam diri dan ada yang dari luar diri siswa.
Nah, yang dari dalam diri siswa ini disebut intristik atau timbul sebagai akibat dari dalam diri individu tersebut karena adanya ajakan, suruhan atau paksaan dari orang lain sehingga dengan kondisi demikian akhirnya ia melakukan sesuatu atau belajar. Maksudnya dia belajar karena keinginan dirinya sendiri, dari dalam dirinya sendiri. Nah, motivasi yang berasal dari luar itu disebut ekstrinsik. Nah, ekstrinsik ini adalah motif-motif yang aktif dan berfungsi karena adanya rangsangan dari luar. Jadi penyebab ia belajar karena ia mendapatkan rangsangan atau stimulus dari luar. Begitu. Seperti adanya kompetisi atau persaingan. Jadi pendidikan ini seharusnya berusaha menimbulkan motif intrinsik dengan menumbuhkan dan mengembangkan minat peserta didik terhadap jenis bidang studi yang relevan. Sebagai contoh, memberitahukan sasaran yang hendak dicapai dalam bentuk tujuan instruksional pada saat pembelajaran akan dimulai, yang menimbulkan motif keberhasilan mencapai sasaran. Nah, adapun salah satu contoh motivasi dari luar diri siswa atau ekstrinsik tadi adalah orang tua, di mana orang tua merupakan orang yang pertama kali dikenal dan dekat dengan anak. Nah, jadi keberadaan siswa di sekolah itu dengan di rumah tentunya lebih banyak di rumah kan, maka dari itu peran orang tua sebagai orang yang dekat dengan kalian ataupun siswa dinilai sangat penting, terutama dalam memotivasi belajar siswa. Baik, selanjutnya adalah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi motivasi belajar. Nah, yang pertama itu ada cita-cita dan aspirasi siswa. Nah, cita-cita ini akan memperkuat motivasi belajar siswa baik di intrinsik maupun ekstrinsik. Nah, misalnya kalian punya cita-cita menjadi polisi, jadi kalian pasti akan termotivasi untuk belajar tentang bagaimana sih cara biar kalian bisa menjadi polisi. Nah, biar mencapai tujuan kalian. Anak-anak di sini cita-citanya apa? Saya mau jadi guru BK, Bu. Baik, bagus. Kalau saya mau jadi pengusaha, Bu. Wah, keren. Di Inshiro dan Ania bagaimana Cita-cita saya, Bu, jadi dokter gigi. Wah, keren ya. Inshiro? Saya tidak punya cita-cita. Kenapa? Belum kepikiran. Oh, baik. Ya. Nanti Inshiro bisa ini ya, searching cita-cita yang bagus untuk Inshiro. Mungkin Inshiro bisa tes karir, banyak itu di web seperti Aku Pintar. Nah, Inshiro bisa tes karir di situ, jadi Inshiro bisa tahu karir apa yang mungkin Inshiro bisa. Iya, Ibu, baik, terima kasih sarannya, Ibu. Baik. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi motivasi dalam belajar yaitu kemampuan siswa. Nah, keinginan seorang anak perlu dibarengi dengan kemampuan dan kecepatan dalam pencapaiannya. Jadi, misal kalian punya kemampuan untuk melukis. Nah, jadi kemampuan melukis ini dapat menjadi motivasi kalian dalam terus belajar. Nah, yang ketiga itu kondisi siswa. Kondisi siswa yang meliputi kondisi jasmani dan rohani. Misalnya seorang siswa yang sedang sakit akan mengganggu perhatiannya dalam pembelajaran. Adapun yang keempat yaitu kondisi lingkungan siswa. Nah, lingkungan siswa dapat berupa lingkungan alam, lingkungan tempat tinggal, pergaulan sebaya maupun kehidupan bermasyarakatnya. Jadi lingkungan itu juga sangat mempengaruhi bagaimana kalian mendapatkan motivasi untuk kalian belajar selanjutnya. Oke, nah ada beberapa hal penting yang dapat kita lakukan untuk membangkitkan motivasi belajar kita. Yang pertama yaitu memperjelas
jelas tujuan yang ingin dicapai. Nah, di sini tujuan yang jelas dapat menumbuhkan minat siswa untuk belajar. Semakin jelas tujuan yang ingin dicapai, maka akan semakin kuat motivasi belajar siswa. Oleh karena itu, sebagai seorang guru, saya atau guru yang lain, guru kalian juga dapat menjelaskan terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai sebelum proses pembelajaran kalian dimulai. Nah, yang kedua itu membangkitkan minat siswa dalam belajar. Nah, siswa akan terdorong untuk belajar manakala mereka memiliki minat untuk belajar. Ibu ingin tahu bagaimana sih kalian experience atau pengalaman kalian tentang guru-guru yang mengajar di kelas kalian? Apakah kalian memiliki masalah di dalam kelasnya sehingga kalian tidak termotivasi untuk belajar? Oke, Fadil. Baik Bu, kalau dari saya itu saya malas masuk ke mata pelajaran matematika dikarenakan gurunya itu Bu sering marah-marah. Selain itu dia kalau menjelaskan saja tanpa adanya feedback dari siswanya, kayak menjelaskan saja 1 jam, 2 jam, terus langsung kasih tugas. Jadi kita sebagai siswa tidak mengerti. Jadi kadang kalau dia menjelaskan kami tidur, bukan teman saya Bu, dan teman-teman lain juga sekilas begitu, karena bosan gitu Bu cara mengajarnya. Itu saja Bu kalau dari saya. Baik, oke, baik Ira. Kalau saya sama Bu, bermasalah dengan guru matematika karena guru matematika saya ini killer Bu. Jadi dia kayak galak Bu. Jadi kalau dia masuk situasi kelas itu malah jadi menegangkan Bu, bahkan sangat menegangkan. Dan dia memang kayak image-nya begitu Bu, dari siswa-siswa itu kayak seram, intinya bikin menakutkan Bu karena saking galaknya. Jadi saya di kelas pun hanya merasakan rasa takut, tidak menarik untuk belajar Bu. Oke, terima kasih Fadil dan Ira. Jadi dari pengalaman Fadil dan Ira tadi, bahwa Fadil itu tadi gurunya hanya menjelaskan saja dan tidak tidak memberikan tanya jawab kepada peserta didiknya, ataupun tidak ingin mendapatkan feedback dari peserta didik tersebut. Jadi dia hanya monoton saja saat pembelajaran. Nah, tadi Lira juga sempat mengatakan bahwa guru matematikanya itu killer. Ya Bu. Dan saat masuk ke kelas itu suasana kelas jadi menegangkan serta canggung ya di dalam pembelajaran tersebut. Jadi tidak ada motivasi untuk belajar dalam kelas tersebut. Nah, baik. Kalau begitu, ada beberapa cara yang dilakukan untuk menumbuhkan minat siswa. Yang kalau minat siswa diantaranya guru tersebut dapat menghubungkan bahan pelajaran yang akan diajarkan dengan kebutuhan siswa. Yang kedua, sesuaikan materi pelajaran dengan tingkat pengalaman dan kemampuan siswa, serta menggunakan berbagai model dan strategi pembelajaran secara bervariasi supaya tidak monoton seperti guru matematika Fadil tadi. Nah, jadi tadi kan kita membahas tentang faktor hal-hal yang perlu diperhatikan untuk membangkitkan motivasi belajar. Nah, yang ketiga itu menciptakan suasana yang menyenangkan dalam belajar. Jadi seperti tadi guru matematikanya Lila, kan itu tidak menciptakan suasana yang menyenangkan sehingga siswanya ini tidak punya motivasi ataupun minat dalam belajar matematika. Baik, yang keempat itu memberi pujian yang wajar terhadap setiap keberhasilan siswa. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa ada beberapa orang yang suka dipuji, dan pujian ini bermaksud untuk memberi apresiasi atas keberhasilan peserta didik, atas apa yang dicapainya. Yang kelima itu ada memberikan penilaian. Jadi kalau siswa ini melihat penilaian kita bagus, berarti dia akan termotivasi untuk lebih bagus lagi ke depannya supaya mendapatkan nilai yang lebih bagus lagi begitu.
Selanjutnya itu memberi komentar terhadap hasil pekerjaan siswa. Jadi semisal siswa ini sudah mengerjakan sesuatu atau sudah ada hasil pekerjaannya siswa, jadi guru itu harus memberikan komentar terhadap hasil pekerjaan siswa agar itu menjadi bahan evaluasi serta motivasi bagi siswa itu sendiri. Nah, yang terakhir ini sepertinya sudah umum dan mungkin banyak ya siswa yang melakukannya. Jadi di sini menciptakan persaingan. Nah, biasanya siswa itu ada yang rajin belajar karena dia tidak ingin disaingi. Dia tidak ingin kalau siswa yang satunya ini lebih baik dari dia ingin menjadi yang terbaik. Gitu. Oke. Ada di sini yang suka menciptakan persaingan? Tidak, saya Saya tidak, Bu. Saya malah tidak suka dengan persaingan. saya tidak suka persaingan karena saya selalu merasa insecure dan saya merasa diri saya ini tidak pantas untuk bersaing dengan orang lain, Bu. Kalau dari saya, Bu, saya tidak suka persaingan karena kalau ada persaingan saya selalu menang. Oh, baik. Jadi tidak ada yang pantas untuk bersaingan dengan saya. Kalau percaya diri ya, tapi Iya. tidak apa-apa. Percaya Bagus. diri sekali. Dan ini tidak percaya diri, artinya percaya diri sekali. Iya, Bu. Oke. Gitu. Baik anak-anak, itu tadi materi yang Ibu berikan kepada kalian. Jadi sebelum menutup kegiatan bimbingan kelompok kita pada hari ini, Ibu ingin kalian merefleksikan kegiatan kita hari ini, mulai dari materi sampai kita sharing-sharing tentang pengalaman masing-masing tadi. Jadi apa ada yang bisa menyimpulkan kegiatan kita pada hari ini? Baik, izin, Bu. Baik, saudara Kadir. Berdasarkan pemahaman saya terkait materi dan sharing dari teman-teman, saya dapat menyimpulkan bahwa yang pertama definisi motivasi belajar itu adalah segala daya atau faktor pendorong yang menjadi semangat bagi seorang siswa agar ia mau terdorong dalam belajar agar tujuannya sendiri dari belajar itu bisa tercapai. Nah, selanjutnya ada dua faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Yang pertama faktor dari dalam yang disebut dengan faktor intrinsik dan faktor dari luar diri yang disebut dengan faktor ekstrinsik. Nah, selanjutnya yang ketiga itu, Bu, cara meningkatkan motivasi belajar. Dapat saya simpulkan dari tadi bahwa salah satu cara meningkatkan motivasi belajar itu yaitu dengan cara adanya apalagi tadi itu, Bu, saya sedikit lupa, persaingan. Nah, itu adanya persaingan, karena dengan adanya persaingan itu ada pendorong tersendiri itu dari masing-masing siswa agar mereka tidak mau kalah dari teman yang lainnya. Nah, dari situ, Bu, seorang siswa pasti akan rajin belajar, rajin mengerjakan tugas dan lain-lain agar dia tidak kalah dari teman-temannya. Itu, Bu, refleksi dari saya sendiri. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin menyampaikan? Saya, Bu, Baik, untuk lihat. kalau menurut saya itu kurang lebih sama dengan yang disampaikan sama Fadil. Menurut pemahaman saya dari penjelasan Ibu tadi, motivasi belajar itu adalah dorongan dari dalam ataupun luar diri individu yang memotivasi individu tersebut dalam mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian adapun tadi Ibu sebutkan beberapa cara untuk meningkatkan motivasi belajar siswa, dan yang sesuai dengan diri saya itu atau yang relate dengan saya itu bagian yang menciptakan suasana yang menyenangkan. Itu, Bu, itu sangat saya butuhkan, saya rasa di kelas matematika. Baik, terima kasih untuk Fadil dan Dira. Yang lainnya, apakah masih ada yang ingin ditambahkan? Jadi perwakilan sudah terwakili.
Baik, terima kasih untuk anak-anak sekalian. Ibu harap kalian dapat meningkatkan motivasi belajar kalian sesuai dengan apa yang kita sudah ketahui tadi, bahwa ada beberapa upaya dalam meningkatkan motivasi belajar sendiri. Pun kesan yang Ibu dapatkan dengan bimbingan kelompok tadi, bahwa kalian ini sudah sangat aktif dalam menjalani bimbingan kelompok ini, baik menjawab pertanyaan Ibu maupun memberikan pertanyaan. Oke, sampai sini saja bimbingan kelompok kita kali ini. Ibu memohon maaf secara pribadi apabila ada kesalahan dari tutur kata Ibu tadi atau perbuatan Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima kasih, Bu. Bu.